Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya semua sehat dan diberkati dalam Tuhan. Haleluya, amin. Pernahkah saudara-saudari mempunyai harapan untuk hidup lebih baik dan lebih layak dari kondisi saat ini? Atau mungkin diperlakukan tidak adil dalam suatu kondisi? Saya percaya keadaan seperti ini akan membuat kita galau ataupun bingung dalam menjalani kehidupan ini. Saya percaya saudara-saudari sudah berusaha dan menjalankan yang terbaik. Saudara-saudari sudah berdoa dan berserah kepada Tuhan, tetapi keadaan tidak membaik, melainkan semakin tidak pasti dan terlihat semakin buruk. Bagaimana bila ini terjadi pada hidup kita dan bagaimana kita bisa melewatinya? Dan sebenarnya ada atau tidak indah pada waktu Tuhan? Oke, sebelum saya mulai, buat teman-teman yang ingin didoakan ataupun ingin memberi kesaksian bisa kirim via WhatsApp dan nomornya ada di deskripsi video di bawah ini. Dan buat teman-teman yang merasa terberkati oleh renungan dan motivasi ini, silakan teman-teman bagikan buat teman-teman atau saudara-saudari yang lain. Terima kasih. Memang tidak semua orang percaya mau mengerti kapan waktu Tuhan dinyatakan. Mereka tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Mereka ingin Tuhan menuruti keinginan mereka, mengabulkan doa-doa sesuai dengan kehendak mereka, dengan waktu yang mereka tentukan sendiri. Dan ketika jawaban datang dari Tuhan tidak sesuai dengan kehendak ataupun yang mereka harapkan, mereka pun menjadi kecewa kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi di mana dua orang sahabat tinggal berdekatan. Yang satu adalah penjual bakso, yang satu adalah penjual es. Pagi-pagi mereka berdoa. Yang penjual bakso berdoa agar cuacanya menjadi sejuk sehingga jualan baksonya menjadi ramai. Sedangkan penjual es berharap cuacanya panas sehingga jualan esnya menjadi ramai. Kondisi ini tidak akan memungkinkan Tuhan mengabulkan doa keduanya pada saat yang bersamaan. Dan hal-hal seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Contoh lain adalah sebuah lowongan pekerjaan yang diperebutkan oleh beberapa orang. Dan saya percaya setiap orang yang melamar pekerjaan tersebut sudah mempersiapkan yang terbaik. Mereka berdoa, mereka berserah kepada Tuhan. Tapi saya percaya hanya ada satu orang yang akan menempati lowongan tersebut. Jadi saya katakan bahwa tidak semua doa bisa langsung dikabulkan oleh Tuhan, melainkan ada proses dan waktu Tuhan. Bahkan ketika kita bernafas, walaupun bernafas itu berjalan otomatis, tetap ada prosesnya, di mana kita harus menghirup udara masuk ke tubuh dan kita mengeluarkannya. Oke, kita akan buka firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang sebagai manusia kita tidak bisa paham dan mengerti akan pekerjaan Tuhan. Tapi saya percaya dalam setiap orang percaya ada penolong dan penghibur dalam segala situasi dan kondisi, yaitu ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita, memampukan kita bertahan, melewati semua kondisi yang ada sampai akhirnya waktu Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ada sebuah ilustrasi lain. Suatu hari seorang ayah menyuruh anak-anaknya pergi ke hutan, melihat sebuah pohon pir yang ada di sana di waktu yang berbeda. Anak pertama disuruhnya pergi pada musim dingin, anak yang kedua pada musim semi, anak yang ketiga pada musim panas, dan anak yang keempat atau terakhir pada musim gugur. Masing-masing anak itu berkomentar yang berbeda atas apa yang dilihat oleh mereka. Anak yang pertama berkata, "Pohon pir itu tampak sangat jelek dan batangnya bengkok." Anak yang kedua berkata, "Pohon itu dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan." Anak yang ketiga berkata,
Pohon itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang menebarkan bau yang harum. Anak yang keempat berkata, ia tidak setuju dengan semua saudara-saudaranya tersebut. Ia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Kemudian sang ayah berkata kepada mereka, kalian semua benar, hanya saja kalian melihat di waktu yang berbeda. Kemudian ayah mereka berpesan, mulai sekarang jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan. Banyak kegagalan, kekecewaan. Jangan pernah cepat menyalahkan diri ataupun orang lain. Bahkan berkata bahwa kita tidak mampu, bodoh, bernasib sial atau apapun itu. Itu semua adalah intimidasi dari iblis. Dan yang harus saudara-saudari ketahui, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu di hari depan yang penuh harapan. Dan saya percaya Tuhan sudah memilih kamu dan saya jauh sebelum kita dilahirkan. Jadi jangan pernah takut dalam menghadapi kondisi apapun. Tuhan akan menopang kita bila kita jatuh. Dan pada waktu Tuhan dia sendiri yang akan menolong kita. Saya pernah mengalami kesulitan di mana istri saya divonis oleh dokter harus operasi bypass jantung. Saya sudah pergi ke dokter A dan dokter B, tetap harus melakukan bypass jantung. Di situ saya merasa takut, cemas, saya tidak punya uang. Begitu juga saya percaya istri saya lebih lagi dari yang saya rasakan. Dia menjalani operasi tersebut. Tapi pada waktu Tuhan menyatakan dia bisa dioperasi dengan sukses, dia boleh sehat kembali, dan bahkan Tuhan ganti biayanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Di Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi apapun kondisi saudara-saudari dan siapapun Anda, Tuhan sanggup menolong. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Yang perlu kita lakukan adalah hendaknya kita melakukan bagian kita, yaitu percaya dan bersyukur, serta jangan sekalipun kita meninggalkan Tuhan. Dan yakinlah Tuhan mampu melakukan hal yang mustahil, merubah hal yang mustahil menjadi hal yang membahagiakan kita, hal yang menolong kita. Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berseru, berharap dan percaya kepadanya. Amin. Seperti ilustrasi tentang 4 orang anak tadi, jika kita tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kita akan kehilangan musim semi. Kita kehilangan musim panas. Kita tidak akan memanen hasilnya di musim gugur. Artinya kita akan kehilangan masa indah yang Tuhan berikan. Begitu juga ada seorang pekerja yang menggali emas. Dia terus menggali sampai dia menemukan emas tersebut. Jika dia berhenti, dia tidak akan pernah menemukan emas tersebut. Begitu juga dengan hidup kita. Kita harus berjalan terus dalam Tuhan sampai kita menemukan Tuhan, sampai kita mendapatkan indah pada waktunya. Saya percaya kegelapan malam tidak akan selamanya bertahan. Akan datang esok pagi matahari ataupun sinar matahari yang mengusir kegelapan. Karena saya percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Oke, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan dan motivasi kali ini. Dan apabila renungan ini memberkati saudara-saudari, silakan bagikan renungan ini kepada teman-teman atau saudari-saudari yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.